Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan suara Mister? Kenalkan, nama Mister adalah Mister Mukhlis Ramadan. Panggil saja dengan Mister Mukhlis. Selamat datang anak-anakku. Sekarang kita sudah di kelas 2. Oke, sebelum kita masuki pelajaran, alangkah baiknya semoga apa yang kita pelajari mendapat manfaat dari Allah SWT. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini kita akan pelajari BTQ tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya adalah mengantarkan wahyu Al-Quran kepada Muhammad. Pada saat di Gua Hira, Nabi menerima surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, nama Al-Quran ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan orang yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Apa itu amal soleh? Yaitu apabila kita mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran akan beramal soleh atau beramal baik dan berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk rajin-rajin ya. Yang belum Al-Quran teruskan baca Al-Quran, baca Iqra, lanjut juz amma, dan terakhir Al-Qurannya. Poin kedua tentang pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dialah yang akan menjaga dan memelihara Al-Quran sesuai dengan firman Allah surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berjanji, bersumpah, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah Allah yang benar-benar memeliharanya. Terbukti Pak, sampai saat ini tidak ada yang bisa menambahi maupun mengurangi dari satu ayat Al-Quran. Allah subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Nah, dari ayat berikut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dijaga secara lengkap sesuai dengan urutannya di dalam dada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi dibersihkan tuh dadanya oleh malaikat Jibril, dan sampai kepada umat manusia secara mutawatir, artinya bersambung, dimulai dengan tersimpannya secara lengkap sesuai urutannya. Dikisahkan malaikat Jibril selalu memperdengarkan Al-Quran kepada beliau, artinya kepada Nabi Muhammad, sekali dalam 1 tahun dan 2 kali dalam 1 tahun pada tahun terakhir dalam kehidupan beliau. Dijaga dari upaya-upaya untuk mengubah, mengganti, ataupun menyimpangkan Al-Quran. Nah, terbuktikan sampai saat ini Al-Quran tetap terjaga keasliannya, tidak bisa tertandingi dengan kitab-kitab lain.
C. Dijaga di dalam hati orang-orang mukmin melalui hafalannya. Banyak sekali orang yang bisa menghafal Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah dari anak kecil sampai hingga dewasa, bahkan orang cacat pun bisa menghafalnya. D. Dijaga sebagai pedoman hidup bagi umat manusia sampai hari kiamat. Walaupun Nabi Muhammad telah meninggal, Nabi Muhammad ini mewasiatkan dua, yaitu pertama Al-Quran dan kedua hadis. Nah, janganlah kita tinggalkan Al-Quran ini karena sebagai pedoman, artinya jalan hidup kita agar tidak tersesat di dunia dan bahagia di hari kiamat nanti. Oke, poin B, mengenal huruf hijaiyah. Nah, saksikan berikut ini ada video kita bernyanyi dulu ya, huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya. Simak baik-baik dan perhatikan huruf dan lafal serta makhrajnya. C. Mengenal harokat. Nanti kita akan belajar tentang harokat fathah. Fathah dibaca A. Nah, nanti dalam kalimatnya kita akan belajar sambung juga dan melatinkan huruf. Praktikan ya, simak baik-baik.